dua tes. Tes satu dua. Tes satu dua. Tes satu dua tes. Tes satu dua tes.
Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan Gereja Kristen Indonesia Anugerah Jakarta. Pada pagi hari ini sebelum kita akan masuk dalam ibadah, saya akan membacakan beberapa pengumuman terlebih dahulu agar kita boleh menikmatinya. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk tanggal 16 Januari Saudara Sion Alfa Gideon, di tanggal 20 Januari ada Saudara Fajar Ari Wicahyo atau Saudara Ari. Kiranya Tuhan berkati, memberikan yang terbaik bagi kehidupan saudara semuanya. Dan minggu depan gereja mengundang jemaat untuk boleh hadir di gereja, bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama dalam ibadah. Ada beberapa ralat untuk petugas mimbar pada tanggal 23 Januari yang bertugas. MC akan dilayani oleh Saudari Grace, singer Saudari Mawar dan Saudari Malvina, pemusik Saudara Agung, Saudari Gebi, Saudara Doni, dan Saudara Igor. Sedangkan tamborin akan dilayani oleh Saudari Rani, Saudari Kisha, Saudari Melody, Saudari Lintang, dan Saudari Vincent. Asar akan dilayani oleh Saudari Elna dan Saudari Kayla, dan pengukur suhu akan dilayani oleh Saudari Linda, dan soundman Saudara Dania Yoga. Kiranya yang sudah saya sebutkan namanya dapat mempersiapkan diri dengan baik. Lalu ada hari Rabu tanggal 19 Januari, gereja mengundang untuk jemaat semuanya bisa hadir dalam ibadah doa Rabu pada pukul 6 sore di gereja. Nanti firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Budi Raharjo, pembawa acara Ibu Ani Walio, dan pemain musik Ibu Yanti Silalahi dengan judul temanya yaitu Siapa Tahu Tuhan Mengasihi Aku. Mari bersama-sama jemaat yang boleh ikut ibadah doa pada hari Rabu. Selanjutnya gereja mengucapkan terima kasih untuk keluarga Ibu Yanti Silalahi karena sudah boleh menjadi saluran berkat bagi gereja ini, terlebih karena mempersembahkan salah satu alat yaitu penyangga gitar bagi gereja kita. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya, Tuhan semakin memakai kita, anak-anaknya yang lainnya boleh untuk memberkati gereja ini, agar gereja kita dapat menjadi berkat juga bagi saudara-saudara kita yang lainnya. Saat ini saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Silakan masuk dalam ibadah. Silakan Bapak Ibu Saudara mengambil saat teduh sejenak, mempersiapkan diri untuk datang kepadanya, untuk masuk hadiratnya. Melepaskan segala beban yang ada dalam kehidupan kita, melepaskan segala pikiran yang ada dalam hidup kita. Kekhawatiran mari kita letakkan di dalam Tuhan. Dan kiranya baiknya yang suci saat ini, kita sebagai anak-anaknya boleh layak dan berkenan untuk memuji Tuhan. Di baitmu suci, bait yang pertama dan kedua, mari kita berdiri bersama-sama.
Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerja surga yang mulia. Ucap syukur ya Tuhan. Pagi ini kami setiap anak-anak-Mu boleh hadiri bait-Mu untuk kami datang beribadah. Saat ini ya Tuhan, layakkan dan sucikan hati kami, pikiran kami, tutur kata kami, mata kami, bahkan perbuatan kami Tuhan. Kiranya Kau menyelamatkan kami, menyelamatkan ibadah kami ya Tuhan, dari segala kuasa jahat, kuasa iblis yang mengganggu kami ya Tuhan. Kami patahkan di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kiranya Kau mengurapi seluruh kami anak-anak-Mu yang ada di dalam ruangan ini, anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan dengan kasih kuasa Roh Kudus yang daripada Engkau. Luruskanlah ya Tuhan motivasi kami pada pagi hari ini dalam ibadah kami. Kiranya Engkau layak menerima ya Tuhan segala puji dan sembah kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau dan kami mohon ya Tuhan, ampuni atas segala dosa, kesalahan kami, serta pelanggaran yang telah kami perbuat. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Karena hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Saya rindu. Siapa yang di sini merasakan kasih Allah? Boleh angkat tangannya. Boleh lambaikan ke kanan, kiri, depan, belakang sambil menyapa temannya. Puji Tuhan. Sukacita karena kita boleh merasakan kasih Allah. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Pujian kasih Allah nanti disambung dengan pujian Allah.
Pada pagi hari ini saya menyambut seluruh jemaat gereja Baptis Indonesia Anugerah yang boleh hadir dalam gereja ini. Saya ucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Dan dengan sukacita saya menyambut jikalau ada dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan. Di gereja kami beribadah pertama kali, mungkin ada. Puji Tuhan, kita semuanya adalah jemaat Gereja Baptis Indonesia Anugerah yang setia. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat, dan nanti kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Timbul Wahono SPH dengan judul Mari Impian. Karena saya percaya bahwa kita semuanya, masa depan kita ada di dalam Tuhan. Harapan itu ada, masa depan itu ada, dan segala apa yang kita taruh, kita impikan, saya ingin percaya Tuhan juga berpakara atas impian kita. Kita akan bersama-sama persiapkan hati kita dalam doa syafaat dan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan, persiapkan hati Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk mendengar firman-Mu.
Tuhan urapi kami, telinga kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat mencerna apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Pertolongan Roh Kudus yang akan menolong kami untuk menerjemahkan segala sesuatunya supaya kami lebih memahami, mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan percayakan hari ini dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah berkati dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang disampaikan semuanya daripada Tuhan. Apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan untuk pertumbuhan-perkembangan bagi gereja ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami menerima berkat-Mu Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini akan berulang tahun. Kami berdoa untuk saudara Sion Alfa Video, kemudian juga kami berdoa untuk Fajar Ari Cahyo. Kami serahkan di dalam tangan kasih. Berkati, mimpi dan sertai semuanya di dalam perlindungan Tuhan, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dengan bertambahnya usia, supaya mereka semakin diberikan hikmat kebijaksanaan untuk semakin mengerti, memahami kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan akan terus memberkati, Tuhan akan terus campur tangan dalam situasi kondisi saat ini. Terlebih saudara-saudara kami yang ada di Banten, yang beberapa waktu yang lalu boleh diguncang dengan gempa. Kami rindu melalui setiap kejadian yang ada, nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan, nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan, dan mereka semakin menyadari bahwa segala sesuatu campur tangan daripada Tuhan, sehingga mereka semakin mengerti kasih Yesus dalam hidup mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan di dalam Yesus, supaya mereka dalam menjalankan roda pemerintahan ini benar-benar sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Anugerah, di mana kami boleh bersama-sama melayani, di mana kami boleh bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan, beribadah di tempat ini. Tolonglah kami Tuhan, berkati gereja ini Tuhan, dalam pergumulan, khususnya dalam proses pembangunan. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Campur tangan-Mu, kuasa-Mu, sungguh kami rindukan, karena tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan segala sesuatunya. Untuk itu Tuhan kami serahkan, baik pendanaan, baik untuk pengurusan EMP, kami serahkan di dalam tangan kasih. Tuhan yang akan membuka jalan bagi kami, Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kami, Tuhan yang akan memberikan kebijakan bagi kami untuk mengambil setiap keputusan-keputusan dengan tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Gereja akan semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini mengalami banyak penderitaan, yang saat ini mengalami kesulitan, baik secara ekonomi, baik secara tubuh jasmani mereka. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, sakit penyakitnya. Tuhan jamah, Tuhan berkasih, Tuhan tolong pilih mereka, supaya mereka akan mengalami kasih di dalam Yesus Kristus. Dalam segala sesuatu yang dirasakan, biar itu semakin mengucap syukur kepada Tuhan, melihat akan kasih Tuhan, melihat akan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk tim-tim pelayanan yang ada. Tuhan juga memberkati. Berikan kesatuan bagi kami untuk menunjukkan kasih setia-Mu Tuhan Yesus, sehingga jemaat semakin melayani, kami semua saling melayani, dan kami ada kesatuan di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Bapak, kami juga berdoa, jikalau dalam waktu dekat ini kami juga akan mengadakan ulang tahun gereja yang ke-56 usia yang sudah semakin dewasa. Kami merindukan gereja juga akan semakin dewasa, gereja akan semakin diberkati dengan luar biasa, dan gereja juga akan menjadi berkat secara luar biasa, karena Tuhan yang mempercayakan semuanya bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk GGBI, Yayasan Baptis, demikian juga rumah sakit, demikian juga untuk lembaga-lembaga baptis yang lain. Kami menyerahkan di dalam tangan kasih-Mu, baik BPN, BPD, kami serahkan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan Kau berkati, beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga dapat dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui GGBI ini. Bapak, kami juga berdoa untuk Kota Yogyakarta. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu dalam
segala hal yang ada. Kesejahteraan kota ini juga kesejahteraan kami. Untuk itu kami berserah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami serahkan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Diberkati Tuhan hari ini. Amin. Saya mengucap syukur hari ini Tuhan memberkati secara luar biasa dalam kehidupan kita semuanya. Ya, sebelum saya menyampaikan khotbah hari ini, saya memberikan tema meraih impian ini, mengambil bagian masing-masing dan memberi kinerja yang terbaik bagi Kristus. Sebelumnya, mari kita akan melihat cuplikan sepak bola. Kita nonton sepak bola, walaupun nggak ada suaranya nggak apa-apa ya. Kita lihat dulu. Mari nggak ini. Iya. Iya. Luar biasa. Ini mana sama mana enggak? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Barcelona ya. Barcelona melawan mana ini? Iya. Luar biasa. Ini wah, luar biasa lihat. Wah, keren ya. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara cukup, Mbak Nini, saya pikir cukup, nggak usah diteruskan, nanti nontonnya di rumah saja, begitu ya. Jadi untuk meraih gol-gol yang ada, bola dimasukkan ke gawang itu perlu perjuangan ya. Memerlukan perjuangan ya. Bagaimana untuk berjuang itu? Diperlukan keuletan. Lari ke sana, lari ke sini, lalu bolanya dilempar ke sana, dilempar lagi ke sini, diumpan kemana-kemana, lalu bisa dimasukkan seperti itu. Mereka untuk menggiring bola, untuk memasukkan bola ke gawang bukan perkara mudah. Lebih pinter yang nonton, betul? Kalau yang nonton, wah, begitu, betul? Gol, iya. Kalau nggak gol, wah, ini gimana kayak gitu aja nggak bisa, seolah-olah kita lebih pintar, benar? Tetapi kalau kita memperhatikan apa yang dia lakukan, sesungguhnya berat nggak? Berat. Mereka berlatih, mereka harus disiplin, mereka harus melatih fisiknya, dan juga dia harus juga tunduk kepada instruksi pelatih. Ada kerjasama yang baik, ada komunikasi yang baik, ada kesatuan dalam tim yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gereja pun hampir sama dengan sebuah klub sepak bola ini. Untuk meraih bola, untuk meraih impian gol-gol dalam program gereja, kita jemaat yang adalah tim juga harus memiliki yang namanya ketekunan di dalam berlatih, keuletan, keseriusan di dalam kita bergereja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk memperoleh gol-gol itu diperlukan sinergisitas, kesatuan, ada kerendahan hati. Ketika bola dipegang, bukan dipegang ya, dikuasai. Ketika ada lawan-lawan, ada teman yang ada di sana, dia harus bisa mengumpan ke lawan, ke teman itu. Kerendahan hati untuk mempercayakan kepada yang lain di situ. Memperbaiki komunikasi, karena sudah terjalin biasa, akhirnya ketika lari ke sana, temannya sudah lari ke sana. Bukan berarti menjauh, tidak, tetapi dengan lari ke sana sesungguhnya ada komunikasi yang baik, diumpan ke sana, lalu bisa masuk ke gawang, membawa bola itu ke depan. Memperbaiki komunikasi, ada kelemah lembutan, ada kesabaran. Ketika bola dikuasai oleh teman,
Kita ada sabar untuk menunggu, untuk terus mencari kesempatan yang ada. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan yang ketiga, untuk meraih impian atau goal dalam program gereja adalah bagaimana kita mengambil bagian masing-masing dan memberi kinerja yang terbaik bagi Kristus. Mengambil bagian kita masing-masing dan memberikan kinerja yang terbaik untuk Kristus. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini yang seringkali saya sampaikan berulang-ulang. Lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena manusia itu mengecewakan, jelas. Kalau Bapak Ibu Saudara mengandalkan manusia, manusia itu mengecewakan. Manusia itu paling menjengkelkan. Menjengkelkan. Nah, bagaimana hal ini bisa terwujud? Seperti kita lihat dalam permainan bola tadi. Di dalam bola itu, di dalam tim bola itu ada yang namanya ujung tombak. Iya kan? Ada yang namanya ujung tombak, striker. Dia yang nantinya dipercayakan untuk bisa membawa bola itu masuk ke gawang lawan. Ada yang namanya gelandang, sayap kiri, sayap kanan. Ada yang namanya back, yang bagian belakang untuk pertahanan. Ketika ada bola yang menyerang, lawan yang menyerang, ini yang harus bertahan. Ada yang namanya kiper yang menjaga gawang itu dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja pun juga demikian. Gereja pun juga demikian. Ada bagian-bagian pelayanan yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Untuk mendapatkan goal dalam program gereja ini, kita harus bisa mempercayai yang pertama. Mempercayai teman satu tim. Mempercayai. Kalau tidak mempercayai, bagaimana kita bekerja? Kalau Bapak Ibu Saudara melihat bola, tadi kita lihat. Kalau saudara mungkin menjadi kiper, lalu saudara tidak mempercayai, wah nanti teman-temanku tidak bisa ngegol. Lalu saudara giring ke bola itu sampai ke depan, bisa tidak? Saudara egois, wah saya tidak percaya sama teman-teman. Tidak bisa, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dalam satu tim itu harus saling mempercayai. Bola diberikan, diumpan kepada teman sekerja. Artinya ketika bola diberikan, berarti kita mempercayai teman lebih mampu untuk menguasai bola tersebut. Gereja pun, jemaat pun, yang lain juga harus bisa mempercayai pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini sesuai dengan talenta masing-masing yang Tuhan percayakan. Perhatikan, sesuai dengan talenta masing-masing. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 4, Efesus pasal 4, Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 dan 12 di situ dikatakan bagaimana? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Gereja diperlengkapi, dipercayakan dengan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di sini. Ada yang namanya rasul-rasul, ada yang namanya nabi-nabi, ada yang namanya pemberita-pemberita Injil, ada yang namanya gembala-gembala, pengajar-pengajar. Ada bagian masing-masing. Tujuannya untuk apa? Memperlengkapi gereja ini supaya semakin bertumbuh, semakin berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam gereja kita. Saya berharap banget
Semua jemaat terlibat dalam pelayanan sesuai dengan talenta masing-masing. Kalau saya mengumpamakan gereja itu seperti tubuh kita, Yesus yang adalah kepala, dan saya dan saudara jemaat adalah anggota bagian dari tubuh itu. Saudara mau, mungkin saudara dipercayakan menjadi kaki. Wah, menjadi kaki, Bapak Ibu. Kaki kira-kira gimana? Kira-kira apa? Kira-kira rasanya jadi kaki itu gimana? Saudara bisa membayangkan? Ketika berjalan, ada kotoran, kaki menyentuh duluan. Apakah kaki berteriak, aku nggak mau jadi kaki lagi, karena harus menyentuh kotoran, aku maunya jadi tangan saja. Begitu. Tapi ketika jadi tangan harus bekerja, mengambil sesuatu yang mungkin juga menyentuh kotoran juga. Wah, kok kotor lagi ya? Mungkin saudara jadi apa? Mata. Kalau Bapak, Ibu, mata. Mata itu apa? Melihat. Betul? Melihat. Artinya apa? Memperhatikan satu dengan yang lain. Memperhatikan. Menjadi mulut, gunanya untuk apa? Berbicara. Mungkin ada jemaat yang iki ngomong, orang kerja. Boleh gak? Boleh gak? Bapak Ibu, boleh gak? Hah? Boleh, memang tugasnya ngomong. Boleh. Memang tugasnya ngomong, jangan salah. Nanti kalau tidak boleh ngomong, berarti tidak punya mulut lah. Betul, tidak ada komunikasi. Kalau saudara melihat, mungkin ada bagian yang punya mata, bagiannya mata, hanya lihat saja. Bapak Ibu, kemarin kita ketika ini di dekor Natal, kebetulan pas saya kesini, betul? Ya, saya kesini. Wah, Mbak Esther, Mbak Ayu, wah, dekor seperti itu. Saya hanya bagian mata. Saya lihat aja. Begini, boleh enggak? Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Kenapa? Ketika saya melihat Mbak Ayu ini kurang begini loh. Mbak Ayu ini kurang begini. Mbak Esther itu coba, kalau kemarin kan di sini ya Mbak Esther ya. Coba kalau dipindah di sini. Sajane itu ya oleh. Ngaku kurang jadi bagiannya di sini. Tapi kebetulan saya pas ada di sini. Boleh nggak? Nah, artinya ketika kita jadi mata, jadilah mata yang benar. Bagaimana kita memperhatikan setiap jemaat, memperhatikan kebutuhan mereka, memperhatikan, oh dia sakit, apa yang harus aku lakukan. Kalau Bapak Ibu menjadi bagian yang jadi mulut, jadilah mulut yang benar, berkatalah yang benar. Ketika ada jemaat yang sakit, ketika ada jemaat yang butuh pertolongan, ada yang sakit hati, jadilah engkau penghibur bagi mereka. Kalau jadi mulut, jadilah mulut yang benar. Bukan menjadi suatu yang kritikan saja. Kritikan boleh, tetapi kritikan yang membangun. Menegur boleh, tetapi menegurlah dengan sopan. Jangan di depan teman-teman, kamu, ini misalnya Mas Yoga ya, Mas Yoga kamu main musik itu enggak benar, harusnya begini. Sakit hati enggak? Pasti sakit hati. Untuk itu bagaimana kita harus menegur? Firman Tuhan menyampaikan, tegurlah dengan empat mata. Supaya apa? Enggak izin. Tegur, Mas Yoga, besok kalau main musik itu enaknya misalnya agak ditelankan sedikit, itu gimana? Disesuaikan dengan lagunya, supaya lagunya kalau slow itu juga slow, begitu kan enak. Oh gitu ya Pak? Enak enggak? Diterima enggak? Diterima. Mas juga, kamu main musik itu jadi ngerti enggak? Sekolah enggak? Seseorang mungkin main musik pernah. Betul enggak? Jadi kaki juga demikian. Jadi
jadilah kaki yang benar. Ketika kita jadi tangan, jadilah tangan yang benar untuk bekerja, melakukan pelayanan-pelayanan itu. Semuanya apa? Menuju kesempurnaan, menuju 100 seperti itu. Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi mari kita perhatikan, dipercayai. Ketika saudara menjadi mata, percayakan mulut untuk ngomong. Kalau saya dulu pernah ada jemaat, itu konslet, kepalanya konslet begitu. Apa yang dipikirkan dan apa yang dikeluarkan, apa yang dilihat, itu nggak sinkron kabeh. Lehernya, tenggorokannya haus, pikirannya minta minum air putih, matanya melihat gelas, tapi mulutnya ngomongnya apa? Ambil no budrek. Kira-kira piye? Wah, enggak. Ketika keluarganya mengambilkan obat budrek itu, aku minta ini, bukan minta itu. Lah ngomongnya budrek begitu ya. Lah ini loh yang haus. Oh, lah ngomong masih cetol begitu ya. Kenapa? Komunikasinya enggak bagus. Mata, mulut, kepercayaannya enggak pas. Dalam kehidupan bergereja kita juga harus bisa mempercayai orang-orang jemaat yang lain. Mempercayai mereka bisa, mereka mampu. Di situ. Nah, dengan mempercayai, perbaiki komunikasi yang kemarin sudah kita bicarakan. Mempercayai ini penting, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mempercayakan sehingga kita nggak capek. Nggak capek. Semuanya kalau dikerjakan sendiri capek ya? Capek. Jadi semuanya wajib untuk terlibat dalam pelayanan. Amin. Siap? Siap? Iya. Sabdi saudara melakukan itu. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita mampu untuk mempercayai perlengkapan-perlengkapan itu, pekerjaan-pekerjaan itu, pelayanan itu, ketika kita fungsinya difungsikan semuanya, maka jemaat akan semakin bertumbuh. Ada perubahan yang lebih baik. Kita itu harus berani berubah, oke? Berani berubah untuk lebih baik. Ada perubahan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yaitu dipercayai. Saudara mempercayai, tetapi saudara juga mau dipercayai. Harus mau. Ojo, wes kamu aja, aku percaya. Tapi kita sendiri tidak mau melayani, tidak boleh. Kita juga harus mau dipercayai untuk melakukan pekerjaan. Nah, ketika saudara dipercayai dalam pelayanan itu, yang tujuannya yaitu saling melengkapi, maka saya dan saudara ketika dipercayai, gunakan kepercayaan itu dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, dan dengan bertanggung jawab. Dipercayai juga harus bertanggung jawab, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa? Kalau menjadi tangan, ya bertanggung jawablah menjadi tangan yang baik. Kalau saudara dipercayai menjadi mulut, berbicaralah yang baik, bertanggung jawablah dengan mulut saudara, bertanggung jawablah dengan pembicaraan saudara, bertanggung jawablah dengan apa yang saudara katakan. Kalau saudara menjadi matalah yang baik. Perhatikan satu persatu. Kemarin saya berbicara dengan kaum muda, wah luar biasa kaum muda. Berapa minggu yang lalu ya? Di situ. Ini kaum muda ada berapa? Ini Pak. Oh ini, wah luar biasa ya, kamu hafal semua ya. Pantas. Kamu jadi apa? Pemerhati Pak. Wah cocok. Cocok. Karena apa? Dia tahu
bagaimana? Nek rajin terus nggak teko, si pemerhati tahu, mata tahu. Mungkin saya juga nggak bisa memahami Bapak Ibu Saudara karena terbagi di sini, ada di sana, ada di luar. Biasanya saya kalau ibadah begitu ketika pelayanan dulu, saya melihat begini, siapa yang tidak hadir saya tahu karena sudah terbiasa, sudah mengenal. Oh, tidak hadir. Jumlah yang hadir berapa? Wis gak usah ada sing ngitung, saya tahu. Oh ini. Nah karena ini juga terbagi. Nah saya memerlukan ini, memerlukan mata. Siapa yang talentanya punya yang bagian mata? Ayo, ketika dipercayai bertanggung jawab yang benar, yang bertanggung jawab yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini dikatakan apa? Bagaimana saudara di sini untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai apa? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu tujuan kita, gereja kita. Akhirnya jemaat diberkati. Senang loh kalau Bapak Ibu Saudara diperhatikan. Betul? Wah, enggak datang sekali aja ditanya, oh ya. Senang enggak? Menanyakannya gimana? Duh, Ibu kemarin kok enggak datang? Kenapa sakit ya? Atau ada sesuatu? Pasti senang diperhatikan. Beda kalau Bapak Ibu Saudara mungkin juga memperhatikan. Kenapa? Kamu marah ya dengan saya? Tidak ke gereja? Wah, yo, mesti ada sesuatu seperti itu. Jadi gunakan kepercayaan itu sebaik mungkin. Bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan saudara dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika saudara-saudara dipercayai, sesungguhnya saudara-saudara itu dapat dipercaya untuk memikul harapan anggota tubuh Kristus yang lain. Jangan sembarangan ketika saudara memandang kaki ini. Kaki ini walaupun dia mungkin hanya sebatas pekerja biasa, wah kayaknya kerjaannya mungkin menyentuh kotoran. Wah, nanti naik pasarnya jelalah itu apa? Kesandung begitu jatuh. Padahal punya mata kaki ya. Masih aja kan sandung. Matanya di mana begitu? Di sini gitu ya. Jangan remehkan. Kalau saudaranya, kalau kakinya sakit, saudara mau apa? Mau kemana-mana bisa nggak? Nggak bisa. Jadi ini kesatuan. Saudara dipercayakan menjadi kaki. Berarti saudara harus membawa tubuh itu kemanapun. Yang pikiran ini bisa mengkontak, yang mata ini bisa melihat. Oh di sana loh, tempat yang bagus. Kaki ayo jalan. Oh iya, bukan hanya kaki, tangan harus melambai-lambai begini ya, supaya apa? Ada keseimbangan. Kakinya tidak goyah, tubuhnya tidak goyah. Semuanya bekerja. Ketika dipercayai tidak bertanggung jawab dengan baik, pasti tubuh itu akan mengalami sakit. Aduh, kemarin siapa bersuka ya, keluarga Bapak Markus. Mari saya ke sana. Sakit apa ya, Ibu Bapak ini? Tidak sakit. Loh kenapa? Dibawa ke dokter hanya kecapean. Mungkin kakinya disuruh jalan terus begitu ya, capek begitu ya. Nah, tapi tidak hanya itu. Ketika saya tanya yang lain lagi,
asam lambungnya naik. Asam lambung naik, menekan jantung, ya sudah selesai. Hanya jantungnya nggak berfungsi. Tubuh itu gimana? Ketika jantung nggak berfungsi, tubuh itu gimana? Hah? Apa? Mati ya? Ketika tubuh hanya satu organ yang nggak berfungsi, dalam kehidupan bergereja pun juga sama. Ketika ada salah satu saja, ketika sudah dipercayai nggak bertanggung jawab, wow, ini bagaimana, itu bagaimana, wah ini ada sedikit goyah. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita kerjakan yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Ketika bola diumpan kepada kita, berarti saya dan saudara dipercaya untuk mengambil langkah keputusan supaya kita bisa membawa bola itu masuk ke gawang lawan. Jemaat yang dipercaya harus bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Gunakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya, karena itu amanah daripada anggota tubuh yang lain, jemaat yang lain. Saudara mampu, dipercaya mampu untuk melakukan itu, untuk membawa perubahan-perubahan itu, mampu untuk membawa bola program gereja ini masuk ke gawang kesuksesan itu. Ketika bola masuk ke gawang lawan, maka penonton akan bersorak-sorai, teman-teman bersorak, pelatih pun ikut bersuka. Ini menggambarkan bagaimanapun apa yang kita lakukan ketika kita mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan dengan baik, dengan bertanggung jawab, dan kita bisa membawa bola itu masuk ke gawang, Tuhan pun juga dipermuliakan, Tuhan pun juga senang. Jemaat diberkati, maka jemaat juga ikut senang. Ketika jemaat bersuka cita, jemaat senang, diberkati, maka gereja ini akan menjadi berkat. Kehadirannya membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau Bapak Ibu Saudara di gereja sudah diberkati, ada damai sukacita, saudara pulang ada damai sukacita, ono tonggone lewat, mari Bu, biasanya nggak pernah ngomong-ngomong nih, nggak pernah saya tegur sapa karena ada damai sejahtera, ada sukacita. Monggo Bu, bagaimana kabarnya? Wah, tonggone jelalah panen. Wah, iki tonggo kuranane loro iku saiki panen. Nyok dibawakan. Seneng enggak? Seneng enggak? Semuanya diberkati. Untuk itu marilah kita menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dengan mau mempercayakan pelayanan kepada yang lain dan mau dipercaya untuk mengambil bagian masing-masing dalam pekerjaan pelayanan tubuh Kristus, sehingga ada pertumbuhan dan perkembangan di jemaat. Lakukanlah apa yang sudah dipercayakan itu dengan bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdiri bersama-sama. Tuhanku mau menyenangkanmu. Pujian ini akan menguatkan hati kita. Tuhanku mau menyenangkanmu. Jika saat ini Tuhan percayakan pelayanan kepada kita, maksimalkan, tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, dengan berpikir kita menyenangkan Tuhan.
gereja membutuhkan saudara. Gereja membutuhkan saudara karena saudara dipercaya mampu untuk melakukan. Ketika saudara dipercaya, lakukanlah tugasnya. Lakukan kepercayaan itu dengan penuh bertanggung jawab. Lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya merindukan semua jemaat terlibat dalam melayani. Apapun yang Tuhan percayakan, mungkin saudara dipercayakan menjadi pasukan-pasukan doa. Jangan remehkan, karena dengan doa saudara, gereja juga akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Ada gerakan-gerakan daripada jemaat untuk mengambil bagian masing-masing sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Jika saat ini Tuhan percayakan pelayanan yang bagus, maka bersyukurlah. Jangan memandang pelayanan itu remeh. Sekecil apapun pelayanan, sesungguhnya Tuhan ingin mempercayakan itu kepada saudara. Dan lakukan kepercayaan itu. Gunakan kepercayaan itu dengan penuh bertanggung jawab, dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan inginkan saudara dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ingin memakai saudara menjadi alat kemuliaan, sehingga gereja ini akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tuhan ingin saudara menjadi pelaku-pelaku sejarah untuk berdirinya gedung gereja ini. Pelaku-pelaku sejarah bagaimana gereja ini bertumbuh, mengalami pertumbuhan yang secara luar biasa. Tuhan inginkan saudara menjadi alat, maka serahkan diri saudara kepada Tuhan. Tuhan Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, berkenan hati ini, cari rencana untuk bermakmur. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan hati. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Tuliskan ikat tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senang-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
Tuhan menjadi tim yang solid bagi gereja ini, bagi pelayanan Tuhan di tempat ini, untuk membangun tubuh Kristus sesuai kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kami rindukan, kami senantiasa menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau dipercayai, kami mau mempercayai, kami mau Tuhan Kau pakai kami sebagaimana kami ada saat ini. Jangan biarkan ada roh iri hati dalam diri kami. Jangan biarkan ada kedengkian dalam diri hati kami. Namun kami mau terlibat. Kami mau melibatkan diri dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kau memberkati jemaat, Kau memberkati kami semua yang hadir saat ini. Tilik hati kami Tuhan, sentuh hati kami Tuhan, urapi hati kami Tuhan. Kami mau melayani, kami mau mengambil bagian seperti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Kami mau mengambil bagian menjadi sejarah bagi gereja ini, dalam pertumbuhan perkembangan gereja ini Tuhan. Kami mau mengambil bagian itu menjadi alat kemuliaan, sehingga Tuhan kami mau menyenangkan. Terima kasih Bapa. Materaikan firman Tuhan di hati kami pribadi dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga dalam hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau meninggalkan tempat ini. Kami mau berpisah satu dengan yang lain, membawa berkat damai sejahtera melalui ibadah hari ini. Dan kami pun menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuntun kami, pimpin, sertai langkah kami, sehingga kami menemui keselamatan, damai sukacita di dalam Yesus Kristus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan perpuluhan kami, persembahan pembangunan kami, persembahan khusus kami, persembahan apapun yang kami kembalikan kepada Tuhan. Berkati, sucikan dan kuduskan, supaya semuanya ini Tuhan kami mengambil bagian dalam pertumbuhan perkembangan pelayanan di tempat ini. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati apapun yang menjadi pergumulan kami, dan semuanya kami bersyukur kami semua dikerjakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluarga, diberkatilah setiap keturunanmu, diberkatilah apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan, apapun yang saat ini menjadi pergumulanmu. Satu hal yang Tuhan inginkan hari ini, mampukan dirimu untuk mempercayai dan dipercayai. Lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan kesungguhan, supaya kau menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita, persekutuan melalui kuasa Roh Kudus, penghiburan, kuasanya melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kasih
Amin. Saya mengingatkan sekali lagi untuk jemaat yang akan keluar terlebih dahulu adalah jemaat yang mengikuti ibadah di ruang BMB, dipersilahkan untuk keluar terlebih dahulu. Dan saya mengingatkan juga untuk kantong persembahan ada di depan pintu keluar. Selanjutnya jemaat yang ada di luar gedung gereja dan yang ada di bangku sebelah timur atau kanan saya silakan keluar terlebih dahulu. Monggo. Mari tetap dengan jaga jarak. Selanjutnya jemaat yang duduk di bangku tengah silakan keluar dengan mengikuti protokol kesehatan tentunya, jaga jarak. Selanjutnya jemaat yang duduk di sebelah kanan silakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Cari lagi.